Shalom, kembali lagi bersama saya Tasya di channel Jessicok. Judul renungan kita saat ini, tidak cukup. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Begini bunyinya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ayat nats kita diambil dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-17 yang berkata, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Bayangkan Anda satu kali sedang berjalan dan tiba-tiba seorang asing muncul. Lalu ia memberikan satu kotak kecil dan berkata, "Ini pemberian saya untuk Anda, mohon diterima." Ketika Anda buka kotak itu, ternyata sebuah kunci mobil BMW. Gembirakah Anda? Jangan gembira dulu. Masalahnya orang itu tidak menunjukkan mana mobil BMW yang bisa dinyalakan memakai kunci itu. Anda juga tidak melihat ada mobil BMW di sekitar situ. Apa gunanya sebuah kunci jika tak ada benda yang bisa kita buka dengannya? Demikian juga di dalam hidup ini. Kita seringkali sudah bergembira meski baru mendapat kunci. Padahal yang tak kalah penting adalah apa yang bisa kita buka dengan kunci itu. Mendapat jawaban tanpa tahu pertanyaannya, tak ada bedanya dengan mendapat pertanyaannya tapi tak tahu jawabannya. Ada banyak hal di hidup ini yang tak bisa berdiri sendiri. Iman dan perbuatan, seperti dikatakan firman Tuhan hari ini, adalah dua hal yang juga tidak bisa berdiri sendiri. Keduanya harus ada bersama-sama. Beriman tapi tak mau melangkah itu sia-sia. Demikian juga dengan melangkah tanpa iman, alias hidup tak mengandalkan Tuhan, itu lebih sia-sia belaka. Dalam hal lain, mulai dengan baik tapi tidak menuntaskan dengan baik.
punya ide tapi tak pernah dilakukan. Itu juga sia-sia. Punya unek-unek tapi tak pernah disampaikan. Punya talenta tapi tak dikembangkan. Semua itu tak banyak manfaatnya. Maka, jangan gembira jika berhasil di separuh jalan program diet misalnya. Karena manfaat baru akan kita dapatkan ketika kita bisa menyelesaikan program itu hingga tuntas. Bagaimana dengan hidup kita? Jika kita baru mendapatkan kunci, jika kita sudah memulai, jika kita sudah memiliki iman, selamat. Anda sudah selangkah lebih maju dari yang tidak memilikinya. Tapi, jangan dulu puas diri. Buktikan iman Anda dengan tindakan. Lakukan apa yang harus Anda lakukan hingga tuntas. Selama kita masih diberi kesempatan menjalani hidup, itu artinya masih ada yang harus kita tuntaskan. Selama itu jugalah kesempatan untuk kita terus bertumbuh makin sempurna seperti Kristus. Mari kita gunakan hidup ini untuk terus terarah pada tujuan kita seturut kehendak Kristus. Seperti yang tertera dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berani memulai itu baik, tapi tanpa berani menuntaskan itu sia-sia. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan renungan ini. Bantu support channel ini dengan like, share, dan komen video ini. Dan untuk yang belum subscribe, boleh bantu subscribe ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.